Shalom. Perkenalkan, nama saya Eradi Chandra. Saya dari 2PM GBI PRJ dan ini istri saya Evi. Ya, izinkan kami memperkenalkan sedikit tentang 2PM. 2PM GBI PRJ adalah suatu pelayanan dewasa muda yang berbentuk ibadah dan komunitas. Jadi yang kami maksud dengan dewasa muda adalah buat teman-teman yang berusia 20-35 tahun. Teman-teman yang sedang berada di tahap akhir kuliah, yang sedang meniti karir, atau yang sedang membangun keluarga muda seperti kami. 2PM adalah tempat yang cocok untuk teman-teman. 2PM mempunyai visi yang cukup unik menurut kami. Tuhan berikan visi ini bagaimana 2PM adalah tempat yang akan menjadi rumah rohani dan pusat pertemuan para dewasa muda yang rindu mencari Tuhan. Kenapa menjadi rumah rohani atau a home? Karena kami percaya gereja bukan sekedar gedungnya atau fasilitasnya, tetapi terlebih dari semua itu, gereja adalah keluarga Tuhan, keluarga Allah, di mana kita para dewasa muda bisa saling diterima dan saling dikasihi. Selain itu kita bisa bangun rumah ini bersama-sama. A home is where you belong. Pusat pertemuan atau hub yang kami maksudkan adalah tempat di mana kita para dewasa muda, para profesional muda berkumpul bersama-sama. Karena kami percaya generasi milenial mempunyai peranan penting untuk masa ini. Kami berdoa supaya teman-teman yang sedang berkarir atau sedang membangun keluarga, disinilah tempat di mana kita bisa saling menginspirasi dan saling menguatkan. Kita percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Bukan sekedar menjadi pengunjung gereja, tetapi menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Disinilah a home and a hub yang bisa menjadi cocok buat teman-teman. Ya, ada pepatah mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi inilah kami berdua menyelesaikan studi kami di Australia dan dipertemukan Tuhan di sana. Dan selain membangun keluarga dan menyelesaikan studi, kami juga berkarir di sana. Saya sebagai food technologist dan suami saya sebagai project manager di suatu perusahaan konstruksi. Di Australia saya menyelesaikan studi teologi saya juga, di mana saya diperlengkapi untuk menjadi pengajar dan juga sebagai aktivis yang melayani di gereja. Setelah itu, di tahun 2013 Tuhan memanggil kami pulang ke Indonesia. Suatu perubahan yang drastis, yang sangat amat membuat kami keluar dari comfort zone kami. Bayangkan kalau saya selama 18 tahun ada di negeri orang, sedangkan istri saya 8 tahun. Dan kami harus menanggalkan semua itu dan kembali ke Indonesia. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Kami bersyukur kami tertanam di dalam gereja yang bernama GBI PRJ Group atau CK7. Di sini kami belajar kembali untuk melayani dari bawah lagi, dari nol. Melayani hal-hal kecil dan kami bersyukur atas hal itu. Di tahun 2015 Tuhan percayakan kami untuk memulai pelayanan anak muda yang baru yang kami beri nama 316 Youth Ministry. Pelayanan ini menjadi pelayanan yang sangat luar biasa karena dalam 3,5 tahun Tuhan percayakan ada hampir 400 anak-anak muda yang beribadah di tempat kami setiap minggunya. Bukan sekedar itu, 316 menjadi tempat di mana pemimpin-pemimpin baru dicetak dengan luar biasa. Nah, di awal tahun 2020 Gembala dan PLT Gembala mempercayakan kami untuk menjadi koordinator di 2PM. Ini tentu mempunyai tantangan dan opportunity yang sendiri. Nah, tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya mungkin kalau kita 2PM range umur 20-35 tahun adalah waktu yang terbatas. Mungkin seperti saya, ibu muda yang saya sedang mengasuh 2 anak, atau seperti suami saya yang sedang membangun perusahaan. Tetapi kami percaya di balik semua tantangan itu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan mau taruh di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita. Dan kami sebagai dewasa muda yang sudah mempunyai pengalaman, milenial yang sudah mempunyai network, yang bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita bergabung bersama-sama, Tuhan akan pakai kita untuk membawa dampak untuk gereja dan di luar sana. Amin. Nah, kita melihat sendiri dengan mata kami bahwa pada saat sebelum pandemi corona terjadi di mana kita memulai pelayanan ini selama 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah kami. Saya melihat sendiri bagaimana di pertemuan yang biasa, pertemuan doa yang biasa, Tuhan melawat teman-teman kami. Di mana Roh Kudus sungguh-sungguh menjamah, memulihkan, menyembuhkan bahkan.
Kami juga melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu, Tuhan juga kirimkan orang-orang baru di tengah kami. Dan orang-orang lama yang sungguh sangat setia dan saya sangat mengapresiasi mereka. Saat ini ada kami di tim inti kami terdiri dari seorang yang bergerak di bidang e-commerce. Memulai dari semuanya dari nol. Tetapi Tuhan percayakan dia dan dia setia. Dan sampai saat ini dia menjadi pengusaha yang luar biasa sukses. Bukan hanya itu, Tuhan juga kirimkan kami sepasang young couple dari Jerman. Mereka juga sama seperti kami, 14 tahun alamannya ada di Jerman dan Tuhan panggil mereka pulang. Ternyata mereka rindu tertanam di dalam 2PM GBIPRJ. Saat ini mereka bekerja sebagai profesional yang luar biasa di salah satu perusahaan unicorn yang terbesar di Indonesia. Kami melihat bahwa ini adalah opportunity buat teman-teman untuk bergabung bersama kami. Bukan karena kami hebat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kita. Ibadah kami biasanya dilakukan setiap hari Minggu jam 2 siang di MGK. Dengan fasilitas yang luar biasa yang gereja sudah sediakan, kami percaya bahwa ini menjadi sebuah wadah yang sehat buat kita semua. Ya, di masa pandemi corona ini tentunya kita tidak bisa bertemu secara fisik dan kami rindu sangat untuk bertemu dengan teman-teman suatu hari nanti. Tapi di masa pandemi corona ini kami akan introduce kami dengan cara menyediakan video renungan setiap harinya yang akan dipost di YouTube GBIPRJ. Teman-teman, jika engkau belum tertanam di sebuah wadah pelayanan atau di rumah rohani, engkau masih pindah-pindah ke gereja, mungkin ini waktunya engkau tertanam. Dan mungkin 2PM adalah tempat di mana engkau bisa bertumbuh, di mana engkau bisa belajar untuk melayani, di mana engkau bertumbuh di dalam iman, pengetahuanmu akan firman Tuhan. Amen. Kami berdoa, kami percaya bahwa ini waktunya kita generasi milenial untuk mengambil tongkat estafet dan menjadi terang dan menjadi dampak buat banyak orang. We love you, we believe in you, we long to see you. Kami berdoa supaya teman-teman boleh bergabung bersama kami dan juga mengikuti video renungan yang akan kami post setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat teman-teman yang menonton 2PM IGTV. Kembali kami bawakan renungan singkat yang kami doakan bisa menjadi berkat buat kita semua. Renungan hari ini dibawakan dari 2 Samuel 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat ini merupakan bagian dari cerita unik di dalam perjanjian lama. Di mana kita tahu cerita ini bahwa Raja Daud hendak memindahkan tabut perjanjian Allah itu kembali ke kota Yerusalem. Raja Daud bersama puluhan ribu orang menari-nari, bersuka cita pada saat tabut itu berjalan menuju kota Yerusalem. Namun sesuatu yang unexpected terjadi. Yaitu seseorang bernama Uzza dengan tidak sengaja memegang tabut perjanjian Allah sehingga Allah murka dan menghukum dia sehingga dia meninggal. Kejadian ini membuat semua orang tercekam, ketakutan, termasuk Raja Daud. Sehingga Raja Daud membatalkan rencananya untuk membawa tabut perjanjian kembali ke kota Yerusalem dan dia membuat keputusan untuk menitipkan tabut perjanjian ini di rumah seseorang bernama Obed-Edom. Nah, hari ini renungan firman Tuhan yang saya mau bawakan adalah bagaimana Obed-Edom meresponi kejadian ini. Di situasi di mana banyak orang ketakutan, Obed-Edom membuat keputusan untuk membuka rumahnya untuk tabut perjanjian Allah ada di dalam rumahnya. Tabut perjanjian Allah di perjanjian lama melambangkan hadirat Tuhan. Kalau kita baca, seringkali Tuhan berbicara melalui kemah Allah di mana tabut perjanjian itu ada. Dan hari-hari ini saya percaya bahwa pada saat kita mengisolasikan diri kita di rumah supaya virus tidak masuk ke dalam rumah kita, saya berdoa minimal kita bisa membuka rumah kita selebar-lebarnya supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa sih membuka rumah kita untuk hadiratnya? Kita harus tahu apa yang ada di dalam tabut perjanjian Allah. Ada 3 hal yang ada dalam tabut perjanjian Allah. Yang pertama adalah manna. Manna berbicara pada saat di mana bangsa Israel dipelihara Tuhan dengan mujizat, dengan luar biasa. Di mana manna itu turun dari langit setiap hari memberikan mereka makan. Artinya apa? Tuhan ingin kita ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Dia yang setia memelihara bangsa Israel juga akan menjadi Tuhan yang setia di dalam hidup kita, memelihara hidup kita di masa-masa yang sulit ini.
Yang kedua, apa yang ada di dalam tabut perjanjian adalah 2 loh batu, 10 perintah Allah. Ini berbicara bagaimana Tuhan ingin bangsa Israel selalu mengingat-ingat Taurat Tuhan siang dan malam. Apa aplikasinya bagi kita? Saya berdoa buat teman-teman di masa yang sulit ini, di mana kita hanya di rumah saja. Yuk, buat teman-teman yang mungkin sudah lama tidak membaca firman Tuhan, kita buka lagi firman Tuhan, kita buka lagi Alkitab kita. Mungkin Alkitab kita sudah berdebu, kita bersihkan, kita buka, kita baca lagi tentang firman Tuhan, kita belajar lagi. Gunakan waktu-waktu seperti ini untuk kita membuka firman Tuhan dan belajar apa sih yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Yang ketiga yang ada di dalam tabut perjanjian adalah tongkat Harun. Tongkat Harun ada di situ, saya percaya, karena Tuhan mau bangsa Israel selalu mengingat-ingat bahwa Tuhan melakukan banyak mukjizat melalui tongkat itu. Salah satunya adalah pada saat Musa dan Harun menghadap pada Firaun di Keluaran 3. Dikatakan bahwa tongkat Harun berubah menjadi ular dan memakan ular-ular lain yang buatan dari para ahli sihir bangsa Mesir. Dan juga banyak juga mujizat-mujizat lain terjadi melalui tongkat itu. Apa sih aplikasinya buat kita? Mungkin Tuhan mau di masa-masa sulit ini, di mana kita ada di rumah, untuk mengingat kembali dan tidak kecil hati bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. He is the miracle worker. He is the way maker. Mungkin ada situasi-situasi sulit yang kita sedang lalui saat ini. Percayalah, Tuhan kita tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu dia bisa membuat mujizat, hari ini pun dia bisa membuat mujizat. Yuk teman-teman, saya encourage buat teman-teman yang ada di dalam rumah, tidak kemana-mana, ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia akan memelihara hidup kita. Yang kedua, yuk kita buka kembali firman Tuhan, kita pelajari lagi, kita gali lagi firman Tuhan buat hidup kita. Yang ketiga, ingat selalu bahwa kita punya Tuhan yang besar, namanya di atas segala nama, dia tidak pernah terkalahkan dan dia tidak pernah gagal, dan dialah Tuhan yang kita sembah. Punyailah hati seperti Obed-Edom. Bukalah rumahmu buat hadirat Tuhan ada di dalamnya, supaya engkau bisa menjadi berkat dan diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.